Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang rasanya kita dapat berjumpa kembali melalui renungan harian gereja kita HKBP Resort Surabaya. Hari ini Rabu tanggal 23 Juli tahun 2025. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk terlebih dahulu mempersiapkan hati untuk bersekutu dengan Tuhan kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara kekasih, firman Tuhan yang ditetapkan menjadi renungan pada hari ini adalah dari kitab Mazmur pasal 90 ayat yang ke-8. Mazmur 90 ayat yang ke-8 berbunyi demikian. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara kekasih, jika kita membaca kitab Mazmur pasal 90 mulai dari ayat yang pertama melalui Lembaga Alkitab Indonesia yang punya otoritas untuk mencetak Alkitab kita, cukup membantu kita untuk memahami isi daripada perikop ini. Mazmur 90 ini adalah doa Musa, doa yang dinaikkan oleh Musa. Jadi bukan seperti yang biasa kita dengar Daud, Bani Korah yang menuliskan kitab Mazmur ini. Mazmur pasal 90 adalah doa Musa. Kalau kita membaca mulai dari ayat yang pertama, secara garis besar yang disampaikan oleh Musa melalui doanya ini adalah tentang kekekalan Tuhan dan sifat manusia yang serba terbatas. Tuhan yang kekal dan manusia yang terbatas. Kita sering mengingat, apalagi dalam momen-momen ulang tahun, di sana sering kita kutip kitab Mazmur ini bahwa Musa menyampaikan manusia itu umurnya sampai 70 tahun, jika Tuhan izinkan sampai 80 tahun, dan di sana yang terjadi adalah banyak penderitaan karena penyakit dan lain-lain. Kira-kira secara sederhananya seperti itu. Kembali lagi saya sampaikan bahwa secara umum yang mau disampaikan oleh kitab ini adalah kekekalan Tuhan dan manusia yang sifatnya hanya sementara. Nah, dalam kesementaraan manusia dan kekekalan Tuhan, ayat 8 ini dengan keterbukaan bahwa manusia itu dia tidak luput dari dosa, sementara Tuhan itu adalah yang penuh dengan kemuliaan. Maka ketika kita berbicara tentang wajah Tuhan, kita sedang berbicara tentang kemuliaannya, kemuliaan Tuhan. Dan ketika kita berbicara dengan manusia adalah keterbatasannya, kelemahannya, potensi dia untuk jatuh ke dalam dosa atau melanggar segala ketetapan Tuhan. Maka dalam doa ini Musa dengan jujur di hadapan Allah mengatakan bahwa Tuhan menaruh kesalahan manusia itu di hadapannya. Artinya
tidak ada yang dapat tersembunyi bagi Tuhan. Dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Jadi kita dapat membayangkan bahwa yang terjadi adalah ketika manusia berhadap-hadapan dengan Tuhan, maka yang terjadi adalah diperhadapkannya Tuhan yang mulia dengan manusia yang sangat rapuh dan lemah. Bahkan pada ayat sebelumnya, sebelum Natsi ini dapat kita baca bahwa manusia itu dengan sangat mudahnya bisa langsung kembali ke asalnya, yaitu yang diciptakan dari debu. Nah, maka yang mau disampaikan oleh firman ini adalah sebagai umat yang percaya, bagaimana kita selalu memelihara hidup kita di hadapan wajah Tuhan yang sungguh mulia itu. Nah, oleh sebab itu kita terpanggil untuk senantiasa berusaha sedapat mungkin, berusaha dengan keras, karena wajah Tuhan yang mulia itu berhadap-hadapan dengan kita umat manusia yang lemah ini, yang rapuh ini, untuk selalu berusaha memelihara hidup kita di hadapan Allah, berusaha untuk senantiasa hidup di dalam kebenaran Tuhan, dan tidak ada yang dapat kita tutup-tutupi. Dengan kata lain, di hadapan Tuhan kita tidak perlu jaga image. Di hadapan Tuhan kita tidak perlu pura-pura baik, tetapi yang diharapkan adalah sebagai anak-anak Allah kita harus menjadi pribadi yang baik. Itulah yang disampaikan oleh Musa dalam doanya ke hadapan Tuhan. Sekaligus juga mengajak kita untuk tetap berkeyakinan bahwa Tuhan dari kemahamuliaannya selalu tertuju melihat hidup kita. Dan kita percaya bahwa hari-hari kita saat ini adalah hari-hari di mana Tuhan izinkan kita berkarya, membenahi diri, sampai Dia datang kelak sebagai Hakim yang agung. Kita yang sudah menerima pengampunan dosa melalui iman kita kepada Yesus Kristus, hendaknya jangan lagi mengulang-ulangi perilaku-perilaku kita yang selalu membuat kita jatuh ke dalam dosa. Tetapi kita selalu diingatkan bahwa saat manusia itu diciptakan, ada firman berkata, baiklah kita menciptakan manusia itu serupa, segambar dengan kita. Artinya kehadiran anak-anak Tuhan, kehadiran orang percaya di tengah-tengah dunia ini adalah dalam rangka menyatakan kemuliaan Allah, yaitu melalui sikap hidup yang baik, perilaku yang benar, yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Sekali lagi ingat, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tidak ada yang dapat sekecil apapun dosa kita yang bisa kita tutup-tutupi di hadapan Tuhan. Bolehlah untuk saudara-saudara kita, sesama kita manusia, terkadang kita sedapat mungkin menjaga image kita seolah-olah kita adalah orang yang baik, orang yang jujur, padahal sejatinya di dalam hati kita yang tersembunyi ada kebencian, ada kemarahan, ada ketidakjujuran. Tetapi di hadapan Tuhan itu tidak ada arti. Belajar hidup jujur saat ini. Ingat, manusia itu serba terbatas, hidupnya terbatas, ada batasnya, tetapi Tuhan kita kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu mengingatkan kami hari ini bahwa Engkau adalah yang maha mulia dan kami adalah pribadi-pribadi yang rapuh, yang mudah jatuh ke dalam dosa. Dan Tuhan
mengetahui segala apa yang ada dalam hidup kami, termasuk dalam hati kami yang jauh tersembunyi sekalipun. Jika di antara sesama kami manusia di dunia ini, kami sering berpura-pura baik, berpura-pura jujur, tetapi sesungguhnya hati kami belum sepenuhnya mengambil bagian dalam kemuliaan Tuhan. Tetapi di hadapan Tuhan, sungguh hidup kami semua Tuhan ketahui. Dosa-dosa kami nyata di hadapan. Oleh sebab itu, ajarilah kami hari ini untuk terlebih dahulu dan senantiasa memelihara hidup kami, hati kami, sehingga kami selalu berusaha hidup jujur dan berkenan di hadapan. Terima kasih untuk firman ini. Ajarlah kami untuk tetap berkarya, bahwa melalui hidup dan perilaku kami, kemuliaan Tuhan nyata di tengah-tengah dunia ini. Dan tolonglah kami dalam menjalani segala aktivitas kami hari ini. Terpujilah Engkau dalam nama-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.